Selamat malam Bapak Ibu terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Shalom. Terima kasih kita boleh bertemu kembali di dalam pemahaman Alkitab pada malam hari ini, yang walaupun hanya bisa diselenggarakan melalui online, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk tetap memuji dan memuliakan Tuhan. Untuk mengawali pemahaman Alkitab pada malam hari ini, mari kita puji Tuhan dengan Kidung Jemaat 15 bait pertama dan kedua. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu hingga pada saat ini Tuhan. Engkau boleh izinkan kami untuk mengikuti pemahaman Alkitab Tuhan, walaupun dengan secara online Tuhan. Tapi biarlah itu tidak mengurangi semangat kami Tuhan untuk mendengarkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, bila malam hari ini Tuhan kami juga akan mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Wiratno, kiranya Tuhan sendiri yang akan memimpin. Tuhan, kiranya Tuhan juga boleh membukakan hati kami Tuhan, untuk dapat mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, kiranya kami naikkan doa yang tiada sempurna ini ke dalam tangan kuasa-Mu saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami boleh berucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bapak Petrus Wiratno, mari kita memuji Tuhan dari KJ 392 bait 1. Memuji
Shalom, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara Jemaat GKJ Sabtu Mulia yang kami kasihi. Pemahaman Alkitab pada malam hari ini diambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Diambilkan dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Yang demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai mengucap syukur adalah hal yang gampang-gampang susah. Akan gampang jika kita mengucap syukur pada saat kita bahagia. Contohnya seperti pada waktu kita diberi promosi jabatan misalnya, atau kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan, dan ketika segala sesuatu berjalan sesuai harapan, tentunya mengucap syukur bukanlah sesuatu hal yang susah. Lain halnya ketika situasi menjadi sulit misalnya, mengucap syukur merupakan hal yang sangat sulit. Mengucap syukur merupakan hal yang berat. Ketika kita mengalami banyak masalah, ketika kita mengalami pergumulan hidup yang berat, atau ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan yang sedang kita alami. Bahkan di masa pandemi ini kita diuji keimanan kita dan dituntut untuk selalu bersyukur dalam setiap langkah hidup kita di dalam masa pandemi ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 tadi, Allah menghendaki kita harus selalu bersyukur pada waktu kita bahagia maupun pada waktu kita dalam kesusahan. Memang bukan perkara yang mudah, tetapi itulah perintah Allah bagi kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu pertanyaan, mengapa kita perlu bersyukur? Yang pertama adalah karena bersyukur atau karena mengucap syukur adalah kehendak Allah. Mengucap syukur bukanlah kehendak kita, bukanlah kehendak Pak Pendeta, namun kehendak Allah di dalam Kristus Yesus. Tuhan menginginkan kita sebagai anak Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan ketika kita mengucap syukur, berarti kita melakukan kehendak Allah dan perintah Allah. Memang ini tidak mudah, tapi sekali lagi ini adalah perintah Allah bagi kita. Yang kedua, mengucap syukur adalah kunci kebahagiaan bagi kita. Kekayaan tidak dapat memberi kebahagiaan. Begitu pula dengan jabatan, kepandaian, kekuatan kita. Satu contoh, jika uang menjadi tolok ukur kebahagiaan, banyak selebriti dan orang yang terpandang yang berlimpah harta, tetapi kehidupan dia tidak nyaman dan merasa masih kekurangan, bahkan tidak sedikit yang mengakhiri hidupnya. Jika ketenaran dapat menjamin kebahagiaan, tentunya para selebriti tidak ada yang depresi, bahkan melakukan hal-hal buruk yang dilarang oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kunci kebahagiaan adalah selama kita mensyukuri hidup kita, ketika kita mengucap syukur dan kita bisa membuka diri kepada Tuhan,
untuk bahagia, kita pasti dapat berkat yang melimpah dari Tuhan, yang artinya dapat menerima secara rohani dan jasmani segala berkat Tuhan kepada kita. Tentu kita akan bahagia karena bersyukur yang benar-benar dari iman kita, itulah kunci kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, menjadi pribadi yang positif. Orang yang mengucap syukur dalam segala hal adalah orang yang senantiasa membangun dirinya ke arah yang lebih baik, melihat segala sesuatu pada sisi benar. Setiap kejadian yang ada, entah baik atau buruk, tidak melemahkan dia, tidak melemahkan kita, namun selalu berdampak positif di dalam kehidupan kita, dan berusaha untuk melihat atau memandang sesuatu dari sisi positif. Mungkin banyak pertanyaan, bagaimana mungkin kita dapat mengucap syukur sedangkan hidup kita sudah sulit dan kita masih menanggung masalah yang begitu berat. Jadi bagaimana kita dapat mengucap syukur? Mungkin banyak sekali pertanyaan yang seperti itu. Sudah di masa sulit, banyak kekurangan di dalam kehidupan kita, dan begitu banyak menanggung masalah. Bagaimana bisa kita mengucap syukur? Yang pertama adalah ingatlah selalu ada hal yang disyukuri. Ingatlah selalu ada hal yang disyukuri. Siapapun kita, seberat apapun hari yang kita lalui, ingatlah bahwa selalu ada hal yang disyukuri. Dan ini artinya bahwa sebesar apapun masalah kita dan seberat apapun kebutuhan kita, sebanyak apapun kebutuhan kita, pasti ada hal yang kita syukuri. Ketika kita membutuhkan sesuatu dan ada orang yang memberi, baik itu banyak atau sedikit, dan itu harus kita syukuri. Ketika kita masih diberikan kesehatan, mengucap syukurlah. Nah, ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesehatan adalah sesuatu yang sangat mahal bagi kita, dan kadang kita melupakan karena kesibukan kita di dalam kehidupan kita. Dan ketika kita masih bisa makan, kita masih bisa bersyukur, dan kita pada saat ini pasti dicukupkan dalam kehidupan kita, dalam kebutuhan jasmani kita. Ketika kita masih memiliki rumah untuk berlindung, dan ketika teman yang mengasihi kita ada di sisi kita, masih ada orang yang mengasihi kita di dalam kesulitan kita, masih ada orang yang bisa menolong kita di dalam setiap langkah hidup kita, di dalam kita banyak kebutuhan, misalnya ada orang yang ada teman kita yang bisa menolong, dan itu kita harus bersyukur pada Tuhan. Dan kita masih diberi nafas, bisa menghirup nafas dengan menghirup udara dengan bebas, karena kalau di rumah sakit itu mahal sekali ketika kita membutuhkan oksigen. Dan seberat apapun masalah dan pergumulan kita, harus kita syukuri, dan selalu ada hal yang dapat untuk kita syukuri. Yang kedua adalah segala sesuatunya mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Roma 8 ayat 28a, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu
untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ketika kita mengasihi Tuhan, kita melakukan kehendak-Nya, dan dalam hal ini kita mengucap syukur. Ingatlah bahwa Allah selalu merancangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang pertama itu. Yang kedua adalah bagi setiap pribadi yang melakukan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah setiap pribadi yang mengucap syukur atas pemberian Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita tahu bahwa segala sesuatunya, entah itu menyenangkan atau tidak, pasti mendatangkan kebaikan. Karena kita tidak pernah mengetahui rancangan dan kuasa kebaikan Tuhan kepada kita. Tetapi kita percaya rancangan dan kuasa Tuhan Yesus kepada kita adalah rancangan yang sangat luar biasa. Dan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah kehendak Tuhan Yesus kepada kita. Demikianlah firman Tuhan. Semoga bisa menjadi tuntunan di dalam langkah kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih untuk Bapak Petrus Wiratno yang pada malam hari ini telah menyampaikan firman kepada kami. Kiranya firman tersebut boleh menjadi berkat buat kita semua. Bapak Ibu, pada malam hari ini kita juga diizinkan untuk mengaturkan persembahan kepada Tuhan, yang akan kita iringi dengan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 392 bait yang kedua. Bapak Ibu, mari kita haturkan di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha mulia Tuhan, terima kasih bahwa pada malam hari ini Engkau telah memberikan kami firman yang begitu menguatkan buat kami Tuhan. Dan pada malam hari ini juga telah diberi kesempatan untuk mengaturkan persembahan, kiranya boleh berkenan kepadamu Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami juga berdoa untuk seluruh jemaat di GKJ Sabda Mulia Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan kami masing pribadi Tuhan. Oh Tuhan Yesus, bila kami malam hari ini hendak mengakhiri pemahaman Alkitab pada malam hari ini, kiranya Tuhan tuntun setiap langkah kehidupan kami masing-masing pribadi Tuhan. Oh Tuhan Yesus,
Kiranya dalam doa banyak sekali dosa-dosa kesalahan yang telah kami berbuat baik sengaja maupun tidak, Tuhan. Kiranya Tuhan ampunkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa ini kami naikkan. Terima kasih Tuhan. Amin. Demikian tadi Bapak Ibu acara pemahaman Alkitab pada malam hari ini. Sampai bertemu kembali di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan. Tuhan memberkati. Shalom, sampai jumpa. Selamat malam.